Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali lagi di kelas belajar. Hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran bahasa Indonesia yang akan membahas tentang kompetensi dasar 3.7 dan 4.7. Nah, hari ini kamu akan mempelajari tentang satu, pengertian dari kata kunci. Yang kedua adalah ciri-ciri kata kunci. Dan yang ketiga adalah menentukan kata kunci yang ada pada judul dan paragraf. Ayo kita mulai dari pengertian kata kunci. Kata kunci adalah kata penting yang mencerminkan informasi dari dalam teks. Atau kata kunci dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk mendepak isi pokok atau informasi yang terdapat dalam teks. Nah, jangan lupa kalian harus dapat membedakan apa itu gagasan utama, apa itu kalimat utama, dan apa itu kata kunci. Nah, untuk gagasan utama adalah suatu gagasan ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Sedangkan kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Dan kata kunci, ingat, kata kunci adalah kata penting yang mencerminkan informasi dari dalam teks. Anak-anak, ternyata kata kunci itu ada beberapa ciri-ciri loh. 1. Terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk frase kata. 2. Mengandung kata yang unik dan terdapat dalam sebuah bacaan. 3. Mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik atau konsep informasi dari sebuah bacaan. Sekarang ayo pelajari bagaimana cara menentukan kata kunci. Nah, ada 4. 1. Carilah kata-kata yang diulang beberapa kali. Jadi, kata yang diulang beberapa kali pada suatu paragraf merupakan kata penting. Yang kedua adalah carilah kata kunci di dalam gagasan utama paragraf. Ingat, gagasan utama atau gagasan pokok bisa terletak di awal, di tengah, atau di akhir. Nah, yang ketiga merupakan dampak, penyebab, atau manfaat dari ide pokok. Jadi, sesudah menemukan gagasan utama, carilah pada bagian dampak, penyebab, atau manfaat, maka kamu akan dapat dengan mudah menemukan kata kunci. Dan yang terakhir adalah yang keempat. Yang keempat ini adalah kata kunci yang dituliskan dengan kata lain yang memiliki maksud yang sama. Nah, tujuannya adalah menghemat kata dan meyakinkan pembaca tentang keutamaan kata tersebut. Nah, sekarang ayo kita berlatih menentukan kata kunci dari judul dan paragraf. Bu Salma perlihatkan pertanyaannya dulu ya. Apa judul bacaan di atas? Apa kata kuncinya? Dan apakah berhubungan dengan informasi atau tidak? Nah, di sini ada contoh dari judul. Kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua. Nah, apa kata kuncinya? Ingat, untuk membuat kata kunci harus sesuai dengan kata penting yang ada pada suatu teks. Jadi, kalian harus menyesuaikan dengan isi bacaan terlebih dahulu. Nah, di sini Bu Salma ada judul ditambah teks yang ada 4 paragraf. Dan di sini kita dapat tentukan jika kata kunci dari judulnya ada kerukunan dan Kampung Wonorejo. Tapi anak-anak, kita juga harus menentukan apakah kata penting yang kita buat sesuai dengan informasi atau tidak. Nah, kita tentukan ya. Untuk yang pertama adalah kerukunan. Dan di sini sesuai dengan cara menentukan kata kunci yang nomor 4, yaitu di mana kata kunci diganti dengan kata lain yang bermakna sama. Di sini banyak ya. Ada akrab, kebersamaan,
ada akrab dan rukun. Dan yang kedua adalah Kampung Wonorejo. Di sini dapat dilihat jika Kampung Wonorejo ini katanya berulang dan banyak sekali. Dan kita bisa tentukan jika ada dua kata penting yang ada pada bacaan ini. Nah, sekarang kita akan beralih ke contoh berikutnya dan kali ini kata kunci pada paragraf. Nah, apa kata kuncinya? Oke, dengan contoh yang nomor 1, carilah kata-kata yang diulang beberapa kali. Dan kita temukan dua kata kunci pada dua paragraf ini. Yang kedua, carilah kata kunci di dalam gagasan utama paragraf. Nah, gagasan utama di sini ada di awal dari setiap paragraf. Ada kata masa remaja, kepedulian, dan lingkungan. Nah, yang ketiga, merupakan dampak, penyebab, atau manfaat dari ide pokok. Kalau misalkan tadi kita sudah tahu ide pokoknya ada di awal paragraf, dan yang Bu Salma berikan garis ini adalah termasuk ke manfaat dari ide pokok. Dan ada dua kata kuncinya, ada kepedulian dan remaja. Dan berdasarkan dari teks yang tadi kita bahas, jadi apa kata kuncinya? Ya, ada 3 kata kunci, yaitu yang pertama adalah masa remaja, yang kedua kepedulian, dan yang ketiga adalah lingkungan. Nah, begitulah anak-anak, semoga kalian paham ya dengan pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah!